Halo teman-teman, suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Gimana suara saya bisa jelas? Layarnya bagaimana? Layarnya oke nggak? Sip. Bisa ya, bisa ditangkap dengan jelas. Oke, teman-teman sekalian, selamat sore buat kita semuanya. Kita jumpa lagi di dalam materi pada hari ini. Kita akan membahas tentang cara mengentry posisi, menempatkan posisi, membatasi risiko di dalam melakukan trading berdasarkan pola candlestick ya. Berdasarkan pola candlestick. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan sore menjelang malam ini. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung dan menyusul yang baru bergabung. Semoga yang tidak sempat teman-teman mengikuti webinar sebelumnya itu bisa ditonton ulang di dalam web maupun di dalam kanal YouTube ya. Oke, kita masih berada di dalam sesi materi basic tentang bagaimana mengenal lebih jauh grafik di dalam melakukan trading yang tentunya sangat berfungsi di dalam melakukan transaksi baik di pasar mata uang atau di pasar saham serta di pasar komoditas. Yang penting selama instrumen perdagangan yang kita lakukan itu berdasarkan grafik candlestick, maka itu akan tetap berlaku. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya, bahwa perdagangan dengan menggunakan daya ungkit atau leverage itu mengandung risiko yang tinggi. So, sebelum melakukan transaksi, sebaiknya mempertimbangkan kembali risiko yang masing-masing individu bisa diterima. Oke, hal ini untuk menjaga supaya modal teman-teman tetap terjaga, kemudian bisa membatasi overtrade maupun overload ya dalam melakukan transaksi. Oke, saya tidak tahu pasti bagaimana teman-teman menggunakan grafik, sudut pandang teman-teman bagaimana, dan saya berharap bahwa materi pada kesempatan ini yang saya sampaikan itu akan memberikan impact atau memberikan pandangan yang baru di dalam cara melihat grafik secara lebih komprehensif. Baik teman-teman, ini dulu disclaimer-nya. Oke, jadi sepanjang saya melakukan webinar, jika ada gangguan suara maupun layar, saya minta tolong untuk dievaluasi kembali device yang teman-teman gunakan, perangkat teman-teman yang teman-teman gunakan, serta kalau memang masalahnya berasal dari saya minta dikonfirmasi supaya saya bisa melakukan recheck kembali ya posisi saya. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja. Anda bersama saya, Adi Pangestu, adalah analis dari HFN Indonesia, akan membantu Anda untuk memahami secara lebih ringkas, lebih sederhana di dalam memahami materi kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat buat Anda. Oke, jadi hari ini materi kita itu berisi tentang bagaimana kita mengenal pola candlestick, kemudian bagaimana kita menggunakannya
dan bagaimana kita menempatkan posisi-posisi yang mau kita lakukan untuk memasuki pasar. Jadi ya Anda bisa melakukan transaksi secara langsung maupun menggunakan pesan harga ya. Pesan harga yaitu berupa buy limit, sell limit, buy stop maupun oleh sell stop. Baik teman-teman, ini adalah materi kita pada kesempatan ini dan saya percaya bahwa teman-teman sekalian sudah sangat familiar dengan pola candlestick yang tampil di layar teman-teman dan itu sudah saya bahas dari 2 kali pertemuan pada pekan yang lalu. Ini saya ingatkan kembali bahwa inilah sebenarnya kalau teman-teman sebagai intraday trade yang menggunakan price action tentu akan sangat akrab dengan pola-pola candlestick ini. Tetapi bagaimana sebenarnya kita menempatkan posisi untuk mendapatkan turning point yang bagus di dalam melakukan eksekusi pasar. Nah, itu salah satu yang paling penting. Di samping itu, tentu saja kita harus tahu bukan hanya bisa masuk ke dalam pasar, melakukan buy dan sell, tetapi kita juga harus logis dalam menempatkan target. Oke, dalam menempatkan target. Saya tidak tahu dengan pasti apakah teman-teman adalah seorang scalper, seorang intraday trade maupun daily trade atau swing maupun Anda sebagai positioning tradingnya ya, menggunakan position jadi akan berjangka lebih panjang seperti itu. Tetapi bagaimanapun Anda tidak akan bisa lari yang namanya grafik gitu kan. Karena ini adalah alat bantu dalam menganalisa suatu aset yang kita perdagangkan. Oke, teman-teman sekalian, ini hanya sebuah pengantar untuk teman-teman ketahui. Baik, nah sekarang kita akan memahami potensi yang ada di dalam suatu form dari gabungan beberapa candle. Dan di sini saya mungkin hanya akan membahas tidak semua candlestick yang ada di sini, paling ada 2 atau 3 model ya yang akan kita jadikan rujukan untuk mencari turning point yang tepat untuk memasuki pasar dan bagaimana kita menempatkan risiko secara bijaksana. Itu yang paling penting. Karena keberhasilan di dalam melakukan transaksi tidak hanya didasarkan pada masuk pasar atau penempatan risiko, tetapi juga pada kapan sebenarnya kita keluar dari pasar. Nah, itu yang paling penting. Oke, teman-teman, Anda dan saya sering melihat pola candlestick ini. Well, ini adalah bullish engulfing. Nah, dalam pemahaman bullish engulfing ini, kita sering di dalam forum-forum melihat bahwa, oh sudah muncul bullish engulfing, sudah muncul bearish engulfing. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan munculnya candlestick ini, serta-merta harga akan beranjak sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari pola ini. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena tidak semua yang namanya bullish engulfing pasti menghasilkan. Ada pola yang tidak menghasilkan. Nah, pola yang menghasilkan bagaimana dan pola yang tidak menghasilkan dalam posisi bagaimana pasar pada konteks pasar pada waktu itu. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam memperhatikan grafik-grafik di depan layar kita. Itu penting sekali karena itu akan menjadi salah satu filter yang paling bagus yaitu mata Anda, pemahaman terhadap konteks pasar dan kondisi pasar pada saat kita trading. Oke, baik teman-teman. Ini adalah gambar bullish engulfing di mana candle hitam di samping kiri dilampaui oleh candle yang lebih besar. Oke, jadi candle putih itu melampaui candle hitam. Oke, nah itu akan kita temukan dalam semua periode waktu yang ada. Nah, kalau saya ilustrasikan dengan gambar yang sudah saya berikan pada seminar sebelumnya, teman-teman, nah di sini saya hanya mengkelompokkan, jadi saya tidak melihat 1:1 ya. Jadi saya mengkelompokkan suatu akumulasi dari candle dalam bentuk gelombang, tetapi saya jadikan dalam bentuk candles. Nah, seperti teman-teman lihat dari sini, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 candle bearish.
Nah, 4 candle bearish ini, kemudian sesudah 4 candle bearish ini kehilangan momentum, teman-teman bisa melihat di sini ada candle besar di sini, tidak terlalu besar. Selepas dia muncul candlestick yang lebih kecil ya. Ya, teman-teman bisa menyebutnya sebagai spinning top atau spinning bottom. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Teman-teman bisa melihat ada pergerakan 2 candle putih yang berusaha untuk melampaui keempat candle tersebut. Kemudian ada sebuah candle candle hitam di sini, tetapi di candle berikutnya ada sebuah dorongan yang cukup besar untuk melampaui dari 4 candle ini. Oke, nah secara akumulasi teman-teman bisa memahami bahwa memahami candlestick bullish engulfing tidak serta-merta hanya menggunakan 2 candlestick sebenarnya, tapi secara gelombang itu juga bisa kita lakukan seperti ini. Itu ya. Nah, ini adalah salah satu cara dalam memetakan kekuatan pasar, yaitu dengan mengakumulasikan beberapa candles dengan array yang memiliki kecenderungan yang sama. Oke. Nah, sebenarnya ini gelombang gitu ya. Sebenarnya ini adalah gelombang dari beberapa data transaksi yang sudah terjadi. Tapi ini merupakan suatu referensi yang penting di dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi sebenarnya bullish engulfing itu ya hanya 2 candle sebenarnya. Jadi dengan format 2 candle, kemudian diawali dari downtrend. Oke, jadi bullish engulfing itu munculnya pada sisi bawah untuk menuju ke atas. Oke, nah dengan munculnya candle ini memiliki prospek untuk bullish. Nah sekali lagi teman-teman bahwa kita harus memahami konteks pasar itu. Nah hal ini akan saya jelaskan lebih rinci ketika saya tampilkan MetaTrader nanti ya, akan lebih rinci. Oke, by the way, candle pertama berwarna hitam, jelas ya. Kemudian candle kedua berwarna putih. Kemudian body dari candle pertama berada di dalam body candle kedua. Oke, fix ini adalah bullish engulfing. Artinya di sini ada dorongan buyer yang berusaha untuk melampaui dari candle yang terakhir gitu ya. Melampaui, entah itu sebagai penunjuk tren untuk melanjutkan perjalanan, entah itu hanya sekedar sebuah koreksi dari tren yang sudah tercipta. Makanya penting untuk melihat pola ini hadirnya di mana. Apakah dia hadir di dalam perjalanan atau dia hadir dari suatu bottom harga, suatu low. Nah, itu penting karena informasi itu akan menguatkan alasan kita untuk masuk pasar atau tidak masuk pasar. Oke. Nah, ada beberapa contoh yang akan kita tampilkan di dalam grafik nanti ya, di dalam MetaTrader supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar teman-teman kuasai. Oke. Nah, bullish engulfing, bagaimana kita akan tahu bahwa sesudah pola harga ini akan naik? Dan kemudian hal-hal apa yang perlu kita perhatikan? Oke, bagaimana kita akan tahu bahwa sesudah pola ini harga akan naik? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah support dan resisten. Support resisten masa lalu, dan tentunya ini adalah support resisten yang memang memiliki kalau dia memiliki kekuatan minimal ya, support dan resistance itu sudah pernah dites gitu ya. Jadi ketahanannya sudah teruji. Oke. Jadi format kita adalah memperhatikan pola candle ketika harga sampai kepada support atau area demand masa lalu ya. Support atau area demand masa lalu. Sorry tadi nggak ada resisten karena ini bullish engulfing ya. Ini adalah support atau area masa lalu, demand-nya ya, area demand masa lalu. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah area konsolidasi masa lalu. Jadi area konsolidasi ini yang kemudian selanjutnya yang penting yang dari 5 poin ini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, supaya materinya bisa teman-teman pahami secara komprehensif, secara rinci, secara detail gitu ya. Jadi yang kedua adalah area konsolidasi masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah level retracement. So kalau kita
menggunakan level retracement, berarti kita akan menggunakan alat bantu seperti Fibonacci nantinya ya. Karena kita mengukur suatu pembalikan, suatu koreksi lah, seperti itu ya. Kemudian hal yang keempat yang harus kita perhatikan, apakah kondisi harga itu berada pada level psikologis. Oke, berada pada level psikologis, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian tentunya ketika hadirnya pola candle ini harus divalidasi oleh pertumbuhan volume. Oke, tentunya harus divalidasi oleh pertumbuhan volume. Nah, dari 4 elemen ini, support, area demand masa lalu, konsolidasi, retracement, level psikologi, dan dukungan volume, ini adalah 5 katalis secara teknikal akan memfilter false signal ya, supaya kita bisa memasuki perdagangan dengan mantap ya, seperti itu. Baik teman-teman. Nah, yang bagian pertama adalah support dan area demand masa lalu. Jadi ketika munculnya bullish engulfing, semestinya itu dia hadir di area tersebut, bukan di tengah-tengah perjalanan. Oke, mesti lebih bagus di dalam bottom. Nah, itu adalah katalis pertama secara teknis yang akan kita gunakan. Nah, seperti di dalam contoh ini, teman-teman bisa melihat saya membuat suatu template dengan ilustrasi grafik. Teman-teman bisa melihat ke sebelah kiri itu merupakan support atau area demand masa lalu. Kemudian di daerah itu muncul sebuah pola bullish engulfing. Nah, dalam hal ini kita membahas pola bullish engulfing. Nah, ini adalah salah satu filter yang pertama ya, katalis pertama. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan untuk masuk pasar. Oke. Kenapa harus memilih support atau area demand? Menurut saya itu adalah poin yang paling minim kalau hal mengukur suatu resiko perdagangan gitu ya. Kalau kita masuknya di tengah jalan tentu mau ke atas bisa, mau ke bawah juga bisa. Kalau dalam perjalanan atau di tengah-tengah harga. Tetapi kalau kita melihat bahwa pola ini hadir di dekat area tersebut, area support dan area demand masa lalu, maka tentu resiko kita menjadi lebih minim ya, lebih minim. Itu aja tujuannya dalam memperhatikan support dan area demand. Dengan hadirnya tentu saja teman-teman bahwa di area support dan area demand ini tidak serta-merta hadir pola bullish engulfing. Ada kalanya di situ ada bentuk candle seperti pin bar ya, dengan atau hammer atau long high wave atau seperti itu, atau dalam bentuk inverted hammer atau dalam bentuk bullish harami atau dalam bentuk apalagi inside up gitu ya, atau dalam bentuk bullish pigeon atau tweezer dan sebagainya. Nah, pola-pola candle itu sudah teman-teman pelajari pada 2 sesi webinar pekan yang lalu. Nah, itu beberapa pola dan ciri yang harus teman-teman perhatikan. Oke. Nah, itu secara teknis ya. Nah, biasanya sesudah munculnya itu mungkin ya konteks pasarnya berbeda. Saya hanya memberikan konteks pasar sesuai dengan gambar. Jadi ada beberapa kondisi yang berbeda, oke? Oleh karena itu kita akan mengeceknya nanti di dalam MetaTrader, oke? Supaya contoh yang kita dapatkan lebih banyak tentunya ya. Oke, baik, ini adalah contoh yang kedua, yaitu menggunakan katalis area konsolidasi masa lalu. Jadi sebelum melakukan perdagangan, kita sudah harus melakukan beberapa pemetaan harga. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencermati apa yang dilakukan pasar ketika harga sudah sampai pada area tersebut. Apakah candlenya, grafik yang terbentuk semakin menunjukkan kekuatan atau malah menunjukkan kekuatan yang melemah. Nah, itulah tujuannya dari kita membuat batasan. Oke, dari contoh ini teman-teman bisa melihat di layar teman-teman sekalian. Nah, bar yang saya buat itu, yang saya shape ini berwarna kuning, itu adalah area konsolidasi masa lalu. Nah, biasanya harga akan berhenti dulu di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu penting kita membuat pemetaan.
Ya. Jadi area konsolidasi masa lalu menunjukkan bahwa pada histori perdagangan yang sudah terjadi, harga pernah berhenti cukup lama pada area tersebut. Sehingga itu akan menjadi suatu peluang apabila terjadi pola-pola bullish engulfing, pola-pola reversal bullish, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja ini tidak hanya terjadi dalam bentuk satu candle, mungkin bisa beberapa candle ya, puluhan candle bahkan mungkin itu juga bisa terjadi. Oke. Nah, teman-teman, itu muncul dari area konsolidasi, muncul sebuah pola candle bullish engulfing. Oke. Nah, ini sesudah pola itu terjadi, kemudian harga satu sesi berikutnya dia naik, kemudian melakukan retest sebanyak 2 kali dalam bentuk shadow ya. Dalam bentuk shadow ini dia tes sekali, kemudian tes yang kedua, harga close di atas. Nah, ini adalah tanda dari pembalikan tren ya. Pada periode waktu apapun, pada time frame apapun yang teman-teman gunakan. Oke, dengan hadirnya pola bullish engulfing ini tentu menandakan bahwa disitulah mulai ada perlawanan dari buyer. Konteks pasarnya ya berbeda ya, nanti kita akan tunjukkan, kita akan pelajari sama-sama. Yang kedua, yang ketiga ini materinya tidak banyak, cukup teman-teman ikuti aja sampai selesai, tidak banyak. Saya ambil clue-nya yang penting-penting ya, yang mungkin yang lebih panjang nanti saya tunjukkan dalam grafik atau chart. Oke, ini yang kedua kita menggunakan level retracement. Nah, ada yang bertanya, kalau kita menarik level Fibonacci seperti apa? Nah, teman-teman hanya posisikan aja posisi harga itu dalam konteks tren naik atau tren turun. Kalau konteks dari tren naik, berarti teman-teman cukup menarik dari titik terendah. Dari titik terendah ini di ujung shadow, kalian tarik sampai titik tertinggi ya. Jadi kalau dalam kondisi tren naik, teman-teman menarik dari titik bawah sampai ke titik atas. Dalam konteks bearish, teman-teman bisa menariknya dari pucuk atas sampai harga yang paling rendah. Nah, itulah cara menarik Fibonacci retracement. Oke, baik teman-teman, ini sudah saya buat seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di level apa muncul pola pembalikan. Dalam contoh ini biasanya pola pembalikan akan didahului oleh harga yang stagnan, yaitu dalam bentuk candle-candle kecil ya, sebelum kemunculan pola pembalikan arah ya. Ini pola pembalikan arah ya, ini bukan pola pembalikan tren ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Ini adalah pola pembalikan arah. Karena sesudah pembalikan arah kita nggak tahu harga ini mau teruskan arah, meneruskan trennya atau tidak. Yang penting dia menunjukkan perubahan arah pada waktu itu ya. Dengan kehadiran bullish engulfing ini. Oke, nah di sini dalam contoh ini muncul pola bullish engulfing pada area retracement 61.8. Oke. Nah, teman-teman akan mendapatkan banyak contoh di dalam grafik trading kalian bahwa 61.8 maupun pada 50% itu akan menjadi level-level retracement atau koreksi yang ideal untuk kita pikirkan masuk pasar. Yang harus kita cermati adalah pada kedua level itu apakah terjadi pola pembalikan untuk meneruskan tren sebelumnya. Itu yang paling penting. Oke, saya pikir cukup jelas ya keterangannya ya. Nah, di situ muncul sebuah pola candle bullish engulfing. Nah, disitulah kita bisa menempatkan posisi ke sisi atas. Itu ya. Oke, sebenarnya di sini juga terjadi konsolidasi. Di sini kelihatan ya, candle cukup lama di sini, konsolidasi. Oke, yang selanjutnya adalah validasi volume. Suatu pola bullish engulfing itu juga harus divalidasi oleh volume. Menunjukkan bahwa pola itu cukup kuat, menunjukkan bahwa pola itu memang benar lebih banyak buyernya daripada sellernya. Oleh karena itu perlu divalidasi oleh volume. Oke ya, volume ya ini ya.
Jadi pola ini hadirnya harus dengan volume yang lebih besar dibandingkan dengan candle sebelumnya. Oke, ini sebelum menempatkan posisi, baik yang dilakukan secara langsung juga yang dilakukan secara pesan harga. Oke, baik kita lakukan secara langsung atau menggunakan pesan harga. Baik teman-teman, ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum memutuskan untuk memasuki pasar. Nah, yang pertama, sudahkah teman-teman menghitung resiko yang teman-teman tempatkan pada setiap posisi transaksi? Saya tidak tahu berapa persen nilainya yang teman-teman tempatkan di dalam satu kali transaksi. Apakah 2%, 3%, atau 5% dari kapital Anda? Dari total semua modal itu, berapa persen yang teman-teman tempatkan dalam satu posisi? Oke, ini sangat jelas. Oke, sangat jelas. Satu posisi, bukan banyak posisi. Bukan 2, 3, 4, 5, 6 posisi. Nah, itu menggunakan money management dalam penempatan risiko. 2% kah, 3% kah, 5% kah, ya. Teman-teman, per satu kali trade ya. Jelas ya, per satu kali trade, bukan banyak posisi trade ya. Per satu kali trade. Selanjutnya, kemudian Anda harus menetapkan strategi apa yang teman-teman gunakan. Paling simpel misalnya apakah teman-teman menggunakan strategi pullback, strategi retest, dan yang dari contoh yang saya tampilkan itu sudah merupakan beberapa setup strategi. Support resistance, SNR, supply and demand, atau Anda menggunakan overbought oversold dengan alat bantu indikator, atau menggunakan divergensi konvergensi, atau menggunakan crossing MA. Semuanya itu baik ya, semuanya itu baik. Tapi yang pertama adalah bagaimana kita menempatkan resiko itu. Dan kita harus familiar dengan resiko itu. Oke, kita tidak perlu takut dengan resiko. Karena resiko itu semestinya itu sesuatu yang terukur, yang kita sadari bahwa di dalam melakukan transaksi apapun itu mengandung resiko. Artinya kita tidak boleh selalu berpikiran bahwa setiap satu kali trade itu pasti menghasilkan keuntungan. Ada kalanya trade itu tidak menghasilkan, gitu ya. Nah, itulah gunanya stop loss misalnya. Itu gunanya cut loss. Atau teman-teman gunakan strategi yang lain, menggunakan hedging misalnya. Hedging, switching, kemudian averaging atau menggunakan multi angle. Tetapi menggunakan jenis strategi apapun dalam mengolah keuangan Anda, yang paling diingat adalah resiko. Keberhasilan trading itu akan ditentukan bagaimana kita komit dengan resiko yang siap kita tanggung ya. Nah, itu yang paling penting. Itu kuncinya di situ. Oke. Yang penting tidak mesti bahwa setiap trading itu pasti menghasilkan. Namun secara global itu bisa menghasilkan. Itu yang paling penting untuk teman-teman sadari ya. Jadi kita jangan takut dengan namanya kehilangan dalam melakukan transaksi. Kehilangan, kerugian itu biasa. Itu merupakan bagian daripada perdagangan. Jadi anggaplah yang rugi itu adalah biaya untuk membeli kemungkinan, biaya untuk membeli suatu tren, gitu ya. Kalau kita takut rugi, maka kita nggak bisa berhasil di dalam perdagangan. Kalau kita masih takut rugi, nggak bisa. Oke, oleh karena itu dari awal kita harus sadari ini adalah bisnis yang mengandung risiko. Bukan hanya masalah di forex, tetapi di bisnis apapun itu mengandung risiko. Oke, so kamu pikirkan kembali, berapa nilai risiko yang kalian tempatkan dalam satu kali trade? Oke.
Jadi jenis strategi sudah saya sampaikan, metode apa yang teman-teman gunakan, kemudian jenis strateginya. Kalau metodenya berarti sistemnya ya, yang sudah saya sebutkan, breakout, pullback, overbought, oversold, divergensi maupun konvergensi, atau menggunakan metode dengan MA misalnya, atau menggunakan ATR, alat bantu yang lainnya, gitu ya. Silakan. Kemudian putuskan, tadi adalah metode, kemudian putuskan strateginya apa. Apakah strateginya ada averaging, kamu buy, benar, kamu buy lagi, benar, buy lagi, itu averaging. Ya kan? Atau kamu menggunakan switching, kamu sadar bahwa posisimu itu salah. Oke, kamu maunya harga naik tetapi kondisi pasar menunjukkan lebih cenderung turun. So, posisimu waktu itu keliru. Posisimu waktu itu keliru. Jadi teman-teman bisa menggunakan stop loss langsung atau cut loss langsung, silakan. Nggak jadi masalah. Selama modalmu itu terjaga. Karena keberlangsungan transaksi itu didasarkan pada kekuatan danamu. Kamu masih punya duit nggak sebagai modal untuk melakukan transaksi, itu penting. Atau teman-teman menggunakan strategi hedging atau locking misalnya. Buy satu lot misalnya, ternyata saya inginkan harga naik, harga malah turun. Nah, di bawahnya teman-teman bisa mengunci posisi itu dengan satu lot misalnya. Kondisi itu adalah locking. Tetapi apabila teman-teman melakukan sell dengan jumlah nilai lot yang lebih besar, itu hedging ya. Artinya ada satu buy, dua sell. Jadi kita harapkan dua sell itu masih tersisa satu lot yang akan bekerja untuk menutupi kerugian itu tadi. Oke, atau teman-teman melakukan langsung switching, cut loss posisi yang salah, ganti posisi yang baru, yang berlawanan dari posisi yang pertama. Oke, jadi itu adalah switching. Atau teman-teman menggunakan multi angle. Cuma kalau menggunakan multi angle, saya tidak sarankan. Oke, kamu buy satu posisinya keliru, tambah lagi posisi di bawah dengan lot yang lebih besar. Oke, floating lagi, floating minus. Berikutnya tambah lagi posisi dengan jumlah lot yang lebih besar. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Nah, itu namanya multi angle. Oke. Nah, memang betul ini adalah salah satu teknik di dalam perjudian. Multi angle ya, melipatkan taruhan maksudnya ya. Jadi begitu harga naiknya sedikit, maka seluruh posisi yang floating di atas bisa tertutupi dengan cepat. Oke. Jadi strategi ini bukan tidak boleh digunakan, boleh digunakan oleh orang yang sudah terbiasa, sudah pro di situ ya, dengan teknik strategi seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana ada sebagian orang yang menggunakan strategi secara compounding, yaitu melipatkan posisi atau yang namanya inverted pyramid ya. Jadi misalnya kamu buy satu lot sekarang ya, kemudian naik kamu udah benar kamu tambahkan 2 lot. Benar lagi kamu tambahkan 3 lot. Benar lagi tambahkan 4 lot. Jadi semakin harga naik, kamu tambah lotnya semakin besar. Itu namanya compounding ya, melipat gandakan. Nah, tentu saja dari strategi ini sangat berisiko. Kenapa? Karena begitu harga berbalik sedikit, maka keuntungan bagian bawahmu itu akan tersedot. Gitu ya, akan tersedot. Nah, itu adalah inverted dari piramid. Oke. Nah, ada lagi yang satu lagi namanya piramid, yaitu di mana kalian misalnya melakukan buy satu lot pada posisi ini dan ternyata posisi itu benar, maka teman-teman melakukan swing, oke, dengan teknik swing misalnya, posisi berikutnya dengan jumlah lot yang lebih kecil, oke. Harga benar lagi naik lagi, gunakan lot yang lebih kecil. Nah, sehingga ketika sampai pada puncak tren, harga berbalik, maka secara akumulasi tidak ada yang dirugikan. Karena posisi bawahmu itu posisinya dengan lot yang lumayan besar. Ya semakin tinggi pohon itu kan anginnya semakin kencang ya gitu ya. Kemungkinan untuk terjadi pembalikan arah koreksi itu kan semakin rentan di situ. Nah, menurut aku ya teman-teman pilih dari beberapa strategi yang saya ceritakan ini ya. Itu bisa dimanfaatkan di dalam melakukan trading. Selanjutnya, nilai resiko seharusnya bersifat statis. Volume transaksi didasarkan pada pembagian resiko terhadap ruang resiko. Nah, nilai resiko seharusnya bersifat statis, artinya
misalnya kalau teman-teman sudah putuskan di dalam melakukan trading meresikokan 2%, berarti katakanlah uangnya itu ada 1000, berarti kan 2% sama dengan berapa? Ya segitu ya. Nah itulah nilai angka itu yang akan digunakan terus-menerus ketika menempatkan risiko. Oke, berdasarkan jumlah uang. Oke, tadi kita mengambilnya secara rasio persentasi. Sesudah itu kita jadikan uang. Nah, jumlah nilai uang ini akan kita gunakan untuk sebagai stop loss-nya. $100, $200, seperti itu ya. Nah, itu yang kita jadikan untuk stop loss-nya. Oke, dan itu harus bersifat statis, terus-menerus. Supaya kinerjamu itu terukur. Kinerja dari penempatan posisi, penilaian terhadap posisimu itu akan terukur. Yaitu dengan menggunakan nilai uang. Iya kan? Berarti kalau 1000, 2% kan sekitar $20 kan? Nah, $20 itu dipakai terus-menerus. Setiap posisi $20 SL-nya. Setiap posisi. Nah, caranya bagaimana? Tinggal diukur ke ruang resikonya, ke jarak stop loss-nya. Misalnya $20 dibagi berapa pips resikonya. Nah, kamu akan mendapatkan lot-nya. Oke? Kamu akan mendapatkan ukuran lot-nya di situ. Jadi, nilai kerugian itu harus bersifat statis. Yang berubah di sini adalah jumlah lot. Sesudah nilai resiko statis itu dibagi dengan jumlah pips untuk penempatan resiko. Oke, maka kalian akan mendapatkan lot size-nya di situ. Oke, baik. Ini adalah beberapa poin yang harus kalian ingat sebelum melakukan transaksi. Ini secara teoritis. Oke, teman-teman. Saya percaya bahwa sebagian besar banyak retail tidak memperhatikan hal yang demikian. Tetapi ada yang melakukannya dengan baik. Oke, karena memang ya namanya pekerjaannya harus ada rencana yang baik. Tanpa ada beberapa checklist itu, jadi teman-teman harus mempertimbangkan kembali. Oke, yang pertama adalah apa? Dalam hal ini posisi harga ada di support atau tidak. Oke, checklist ya. Dalam konteks harga pasar yang saya tunjukkan di sini. Oke, kalau teman-teman melihat posisi harga demikian, yang pertama kamu harus yakinkan diri, apa benar posisi harga ini support atau di tengah-tengah jalan. Oke. Kemudian apakah terjadi pola reversal pada area tersebut? Itu checklist. Apalagi jarak resiko berapa? Ukur dulu jarak resikonya. Kalau kita sudah melihat beberapa filter tersebut menjanjikan untuk kita masuk ke dalam pasar. Ukur dulu jarak resikonya berapa? Oh, 50 pips. Dalam contoh ini ya, stop loss-nya 50 pips nih. Nanti bagaimana lagi? Rasio yang bisa kita gunakan bagaimana? Yaitu di mana sebenarnya kita akan keluar. Kalau resikonya tadi adalah sejumlah dengan nilai uang, kemudian dibagikan dengan 50 pips, maka kita akan mendapatkan loss size. Nah, sekarang keluarnya di mana? Oke, keluarnya di mana? TP-nya di mana? Targetnya di mana? Oke. Nah, maka kita akan mendapatkan rasionya nanti. Pantas nggak kita masuk pasar? Ruang bergeraknya masih besar nggak? Oke, dalam contoh ini misalnya jika Anda gunakan satu lot, maka satu lot kali 50 pips sama dengan 500 US dollar. Oke, dalam contoh ini ya, dalam contoh ini ya. Kemudian rewardnya bagaimana pengembaliannya? Jadi jika Anda gunakan satu lot, maka satu lot kali 75 pips sama dengan 750. Nah, itu rasio yang saya gunakan adalah 1:1. 1:1,5. Nah, tentu saja rasio ini bisa berbeda-beda. Tergantung dari kemungkinan harga mengejar ruang harga. Entah di atasnya ada konsolidasi yang saya sebutkan dari awal, entah di atasnya ada resisten, atau di atasnya ada level supply gitu ya. Jadi mestinya ruang bergerak harga itu lebih besar dibandingkan dengan jarak risikonya atau stop loss-nya di situ ya, dalam mengkalkulasi kemungkinan suatu perdagangan yang menjanjikan. Nah, kenapa saya mengambil 75? Karena saya melihat di sini misalnya, saya melihat ada harga yang berhenti pada di sini, harga sambungan, kemudian pada sisi kiri mungkin saya melihat ada juga harga yang berhenti di sini, bertahan sebentar, atau ke sampingnya ini merupakan start harga mulai turun. Oke, jadi tiga katalis ini konsolidasi,
resisten pada masa lalu. Nah, ini akan saya gunakan sebagai penempatan profit. Karena itu adalah level yang paling logis gitu ya, level yang paling logis. Kita tidak bisa mengharapkan pergerakan yang mendadak dan tiba-tiba, kita nggak tahu. Oke, jadi cara yang paling efektif menurut saya dan cara yang paling logis adalah mencari di mana seller mulai turun pada jarak yang paling dekat dari posisi yang kita ingin masuk. Oke, dalam hal ini kita sudah saya jelaskan ada 3 poin di sini ya. Ada 3 poin yang menjadi alasan untuk menempatkan ruang atau target goal kita di situ. Jadi dari pola yang terbentuk ini ada ruang ke sisi atas. Ada ruang ke sisi atas. Nah, tentunya ruang ke sisi atas jumlah pipsnya harus lebih lebar daripada yang resikonya. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah Anda dapat putuskan setelah melakukan beberapa kriteria tadi ya, baru kita putuskan. Nah, misalnya teman-teman juga bisa langsung pola ini sudah terbentuk misalnya ya, pola bullish engulfing-nya sudah terbentuk pada area di sini. Teman-teman bisa putuskan untuk langsung masuk pasar, boleh. Oke, kan kuncinya kan di resikonya kan. Atau teman-teman bisa menggunakan pending order by limit, yaitu di body candle-nya kira-kira di candle bullish itu 50%-nya. By limit lah gitu ya, pesan harga di situ. Pesan harga di situ dengan mengharapkan ada retest yang terjadi dari pola ini. Oke, itu dalam penempatannya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan beberapa level saja di sini 38K, 50 atau 62. Oke. Itu cara penempatan limit ya. Tujuan resiko lebih kecil. Oh ya, oke ya, tujuan dari resiko lebih kecil ya. Sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya kita bisa melihat misalnya tadi kita melakukan trading di 50% dari body candle bullish engulfing ini di 50%-nya kita pending by limit misalnya, by limitnya sudah tersentuh nih. Kemudian harga itu bergerak sesuai dengan harapan. Nah, itu yang kita inginkan dalam melakukan trading. Oke. Jadi ini merupakan sebuah filter, sebuah setup. Oke, jadi jangan kita lagi bertanya kepada tetangga kita, ini posisinya lebih bagus kita ambil posisi buy atau malah kita ambil posisi sell. Nah, kita melihat pembentukan pola yang terbentuk. Apakah menunjukkan kecenderungan? Kalau dia menunjukkan kecenderungan dengan harga rendah yang lebih tinggi atau harga tinggi yang lebih tinggi, maka itu adalah potensi kita mengikuti arus. Potensi untuk mengikuti arus, yaitu memperhatikan kecenderungan dia. Miringnya bagaimana? Harga rendah yang terbentuk apakah rendah yang pertama dengan rendah yang kedua bagaimana? Rendah yang ketiga bagaimana? Dan harga tingginya bagaimana? Apakah lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi? Nah, itu menunjukkan kecenderungan atau biasnya ya. Cenderung ke atas atau ke bawah. Oke. Selanjutnya pending order berdasarkan pola dan Fibonacci. Oke. Memang ini materinya pendek, tidak banyak, tetapi di dalam eksplorasi teman-teman dalam mengeksplorasi grafik ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Memang materinya tidak banyak, tetapi di dalam melakukan riset teman-teman membutuhkan waktu yang lebih. Oke, supaya semakin mantap dalam mengeksekusi pasar. Oke. Nah, teman-teman, saya mengambil satu contoh yaitu menggunakan modal kapital 10.000 dengan resiko 5%. Berarti sekitar 500 US dollar. Oke, ini hanya sebuah contoh ya. Tentu angka ini bisa Anda besarkan juga bisa Anda kecilkan. Tergantung dari nilai risikonya. Kalau 2% ya berapa lah ya kan? Kalau 3% berapa? Oke, jadi harus fix ya, risikonya itu harus fix. Nah, ini adalah sebuah contoh grafik. Teman-teman bisa melihat ini contoh grafik ini. Ada harga rata-rata naik, kemudian ada penurunan yang panjang yang melampaui dari akumulasi candle naik ini. Melampaui dia. Kalau kita menggunakan pola dan Fibonacci, berarti kita harus melakukan pengukuran, memfilter beberapa aspek
yang kita jadikan rujukan ketika melakukan checklist sebelum ambil keputusan. Apa supportnya di mana, resistennya di mana, itu harus kita lakukan. Oke, karena kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil nantinya kan. Kan begitu kalian masuk pasar kan nggak ada istilah, tunggu dulu. Begitu kalian klik itu kan posisi langsung tereksekusi kan. Benar kan? Nah, karena pasar forex itu adalah pasar yang liquid. Ketika Anda membeli, ada yang menjual di waktu yang hanya selisih sepersekian second. Oke, ya mungkin beda dengan broker yang abal-abal atau broker yang nakal ya. Mungkin kalau ada sebagian broker yang mungkin ketika Anda klik buy or sell, dia record dulu, putar-putar dulu. Ada seperti itu ya. Jadi lebih lambat. Karena selisih 1 detik, 2 detik, harga berbeda. Oke, nggak seketika ya. Nah, ini di dalam pengukuran Fibonacci. Jadi kita mengukur karena ini turun, maka kita tarik aja dari atas, tarik ke bawah untuk mendapatkan level retracement-nya. Oke, misalnya konteks harganya sudah terbentuk seperti ini. Nah, kita lakukan pengukuran. Apa saja sudah menempatkan apa? Ukur jarak risiko berapa pips sih untuk tentukan lot size-nya ya. Jadi ukur SL-nya itu bukan hanya tempatkan SL di situ, poinnya di situ, tetapi jaraknya berapa pips supaya kita bisa mendapatkan angka lotnya berapa, harusnya ditempatkan di situ. Itu ya. Ditempatkan di situ berapa lotnya. Jadi lotnya itu enggak fix, lotnya itu bisa floating, lotnya itu berubah-berubah. Tetapi nilai resikonya tetap, gitu ya. Ya, ada sebagian orang yang bisa misalnya kalau dia sudah dapatkan oh ini cocoknya satu lot nih dengan risiko 500 karena mungkin cuma 5 pips misalnya kan. Ya, ini contoh yang konyol misalnya. Oh, cuma 5 pips nih risikonya. Ini bisa satu lot nih. Coba pikir kembali, 5 pips loh, Bro. 5 pips itu kalau sekali ngenjut aja itu kena SL loh kan kira-kira gitu. Ya minimal di atas lah ya kan. Ya di atas ya. Kita 10 pips, 15 atau 20 lah ya. Nah, dari satu lot itu misalnya itu bisa dibagi ke dalam beberapa perdagangan lotnya ya, bisa dikecilkan misalnya dia bisa start dari 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Jadi ada 4 posisi dengan jumlah lot yang sudah dibagi dari satu lot. Atau dia menggunakan sedikit polesan, teknik averaging misalnya, teknik multi angle. Dia bisa menempatkan posisi pertama 0,10, posisi kedua 0,20, posisi keempat 0,30, totalnya sudah 0,60. Yang terakhir dia bisa menempatkan misalnya 0,40. Jadi totalnya adalah satu lot. Ya layer lah ya, berlapis lah ya. Berlapis kita ambil layer itu dari lot yang sudah kita hitung. Bukan kita tambah terus tanpa memperhatikan resiko. Karena kita semakin banyak menempatkan posisi di dalam pasar, sebenarnya kita menempatkan semakin banyak resiko. Benar nggak? Kalau pikirannya kita cuma untung-untung doang. Oke? Nah, resiko itulah yang menentukan kalian bisa survive atau tidak di dalam melakukan transaksi. Kuncinya ya, manajemen risikonya. Kalau kita berhasil dalam tahap ini, memanage risiko, ya kita nggak usah pikirkan tentang masalah target dan keuntungan sebenarnya. Karena itu adalah timbal baliknya ya. Keberhasilanmu di dalam menangani risiko, ya timbal baliknya ya keberhasilan di dalam mendapatkan pengembalian. Itu saja kan. Oke. Baik. Nah, kita ukur dulu nih. Nah, misalnya sudah ada pola ya. Kita mau sell misalnya. Kita ukur dulu ke 61 itu atau lewat sedikit. Misalnya dapatnya 25 pips misalnya. Contoh ya dalam konteks sih. Asalnya 25 pips nih. Nah, risikonya berapa? 25 pip berarti 500 US dollar bagi 25 pip, maka saya akan mendapatkan lot size-nya 2 lot. Misalnya ya, oh saya bisa sell masuk 2 lot nih. Nah, sekarang eksekusi posisi apakah harus tempatkan 2 lot sekaligus? Atau 2 lot itu dipecah? Kenapa mesti dipecah? Kalau teman-teman lotnya dipecah, maka sebenarnya resikonya bukan 500 lagi.
Oke, misalnya jaraknya 25 ya, ini 25 SL-nya. Kalau teman-teman gunakan 2 lot, entry sekaligus, maka resikonya tadi $500. Tapi kalau teman-teman pecah lotnya, dari 2 lot itu, tek 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 berapa? Contoh ya, misalnya ya. Ya ini berbeda, resikonya relatif akan lebih kecil, bukan 500 lagi. Karena terjadi selisih pips di situ dan selisih lotnya di situ. Agak lebih murah, gitu ya, lebih murah lagi. Ini rasio risk dan rewardnya 1:2. Berarti kalau SN-nya 25 pips, berarti TP-nya adalah 50 pips. Ya tentu saja dalam prakteknya tidak akan berfungsi secara yang kita inginkan 1:2. Nah di dalam prakteknya ini bisa menjadi 1:3, 1:4, 1:5 tergantung dari momentum yang tercipta. Atau bahkan kurang, bukan 1:2, tapi 1:1,5, 1:1. Bisa saja ya. Tetapi jangan sampai bahwa ini bagian dari strategi ini, SN-nya kita geser-geser lagi. Oke, kita harus bertanggung jawab karena kita sudah hitung, maka SN-nya jangan digeser-geser lagi. Coba tadi saya nggak geser, kan nggak kesentuh stop loss misalnya. Ada beberapa trade market yang dilakukan atau manipulasi pasar yang terjadi. Ya itu fakta, itu resiko yang memang kita harus tanggung gitu loh. Ya simpelnya kamu ikhlaskan aja. Oke, itu bukan rezekimu. Oke. Tapi pada konteks broker yang memangnya bagus, broker yang punya nama, bukan yang broker abal-abal tentunya kan. Yang sukanya jemput stop lossmu misalnya. Oke. Oke, targetnya Anda 50 pips sesudah diukur. Oh, lumayan. Bisa masuk pasar. Ini hanya sebuah contoh ya. Ini sebuah contoh ya, supaya kalian paham konteksnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita contoh yang kedua dengan dasar 5%. Dalam di sini adalah menggunakan apa nih? Menggunakan support, kita buat dulu. Ada pola bullish engulfing di situ. Ukur jaraknya berapa? Jarak ke stop loss 25 pips. Jarak targetnya berapa? Lotnya udah dapat. Targetnya berapa? Kira-kira di daerah resisten. Berapa pip? 43 pip. Oke. Stop loss-nya lebih kecil. Reward kemungkinannya lebih besar. Oke, kita masuk. Jadi ingat, yang 2 lot itu bisa kalian pecah ya. Tidak mesti mutlak 2 lot langsung. Ini sesudah diukur-ukur rasionya 25:43. Oh, berarti 1:1/7. Oke. Ini yang berdasarkan pola dan konsolidasi. Nah, misalnya itu konsolidasi pada sisi atas di sini. Oke, nah di sini ada kekuatan seller yang masuk. Harga sudah sampai, tetapi menunjukkan harga dengan momentum yang pudar, yaitu dengan hadirnya rejection pada candle-candle shadow. Di situ ya. Itu ada konsolidasinya, itu ada resistennya, belum membentuk pola sama sekali. Itu dia hadir hanya sebuah candle shooting star. Nah, dari pelajaran sebelumnya, shooting star itu sebenarnya terbentuk dari pola candle apa? Oke, itu sudah ada ya, yang kemarin ya. Nah, shooting star ini dalam bentuk bullish. Kalau dia bullish, berarti ini di dalam pikiran kita, di dalam kepala kita, kalau dia bukan dengan format 2 candle, berarti dia adalah bearish harami atau bearish dari pola dark cloud cover di sisinya itu ya. Nah itu. Jadi dengan hadirnya sebuah pin bar berupa shooting star, kita langsung dalamnya ada ini nih, yaitu ada tekanan seller yang melampaui 50%. Jadi ini mungkin berupa dark cloud cover di sisinya ya. Oke. Atau kalau kita menggunakan beberapa bentuk candlenya, saya nggak tahu jelas di time frame berapa ini pun, tapi mungkin di dalamnya ada pola bearish engulfing. Oke.
Kira-kira ya seperti itu ya. Dari pelajaran blending candle yang kita pelajari pada pekan yang lalu. Oke, kita ukur risikonya ada 100 pip nih, mungkin time frame-nya besar nih kan, 100 pip. Oke, jadi kalau 500 US dollar dibagi 100 pip, maka akan mendapatkan lotnya 0,50. Ingat ya kembali ya, resiko dalam bentuk uang yang statis. Oke, selanjutnya itu supportnya, kejar support berapa? 240 pip. 240 dibanding 100 pip, worth it lah ya untuk kita kerjakan. Oke, untuk kita kerjakan. Rasionya 1:2/4. Bagus. Kapan akan sampai kita nggak tahu. Kita hanya melihat peluang waktu itu untuk masuk. Oke, kita hanya melihat peluang masuk pasar pada waktu itu. Ya minimal kita sudah melakukan, ada rencana, ada beberapa katalis yang sudah kita jadikan parameter untuk mengambil putusan. Itu jauh lebih bagus. Oke, jika ini adalah periode harian D1 bullish engulfing ini, bullish engulfing ini adalah pola daily misalnya. Aku cuma kasih contoh aja. Maka apa ini? Cek struktur di periode kecil, ya 4 jam atau di bawahnya. Kita cek nih dari pola seperti itu, yaitu blending candle sebenarnya. Oh begini, entah di 1 jam, entah di 4 jam bentuknya seperti ini, atau di 1 jam ya, bentuknya seperti ini. Jadi dari satu pola bullish engulfing kalian sudah tahu jeroannya seperti apa. Oke, untuk mempelajari momentum yang terkandung dari pola candle ini, yang di daily ya. Oke, nah potongan tersebutlah akan menjadi area kalian untuk buy limit. Itu yang pertama. Oke, harga yang memakan lebih panjang daripada candle sebelumnya. Di neck itulah, neck candle itulah yang bisa kalian gunakan untuk eksekusi pasar. Bisa buy limit, bisa buy langsung di daerah itu, atau yang model yang tadi 50%, 38% atau 61% dari candle putih ini ya, dari candle putih ini. Juga teman-teman bisa melakukan posisi stop, itu buy stop ya. Kalau teman-teman cuma buy stop ya saya tidak sarankan, itu hanya istilahnya memasang jaring untuk untuk perangkap harga seperti itu ya. Ya, tetapi ada sebagian orang yang menggunakannya ya. Tetapi saya tidak menyarankan untuk buy stop. Karena saya pikir untuk apa sih buy stop atau sell stop? Kenapa nggak langsung buy aja? Sama aja kan? Toh kalau kamu buy langsung, resikonya lebih kecil daripada buy stop. Posisi di atas posisi harga sekarang kamu buy stop misalnya. Ya ibaratnya kalau ada berita, kemudian dia terjadi tendangan dan spike bar, posisimu itu bisa ditendang sampai di atas, baru masuk. Jadi kamu akan mendapatkan buy di posisi atas. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kena spike, ada spike. Broker apapun ada spike. Apabila pada momen tersebut harga terlalu kencang, buy stop di sini, harga di sini. Begitu ada berita, entah persekian detik dia tendang. Tak, posisimu kena spike. Diantarlah posisimu sampai di atas. Misalkan ya, misalkan seperti itu. Sama di dalam kamu menggunakan SL misalnya. SL-mu di sini. Begitu berita keluar tenang, yang seharusnya kamu ruginya adalah 10 pips. Bisa aja posisi itu ditendang sampai berpuluh-puluh pip di atas. Jadi akhirnya kamu menderita kerugian. Gitu ya. Nah, berhati-hatilah di dalam memilih maklar, memiliki broker ya maksud aku. Oke. Jadi ada beberapa syarat atau beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan dalam penempatan posisi buy limitnya ya. Yang penting kita sudah dapat pola seperti itu ya udah. Oke.
Selanjutnya, nah ini adalah inside down ya. Ini selanjutnya adalah inside down. Selanjutnya adalah inside down ya teman-teman. Ini sebenarnya kalian gabungkan sama aja. Itu seperti bearish engulfing ya. Tapi di dalam satu candle itu ada dua candle, yaitu candle yang merah besar itu keluar dari body candle yang putih. Itu namanya inside down. Ini pola ini sangat kuat sekali karena dia menggambarkan momentum, yaitu pertambahan momentum. Pola ini sangat-sangat kuat sekali ya kawan-kawan. Sangat-sangat kuat sekali pola ini. Sangat kuat sekali. Karena dia menggambarkan momentum, kecil membesar. Maka kita di dalam bayangan kita ada proyeksi harga yang lebih besar lagi. Karena pertumbuhan kan, 1, 2, 3 kan. Biasanya kan step-nya seperti itu kan. Oke. Jika inside down ini adalah periode harian D1, di manakah kita akan menempatkan pending order atau sell limit. Oke, cek struktur di periode yang kecil, entah di 4 jam atau di bawah 1 jam. Oh, ini adalah inside down ya. Oh, di time frame kecil rupanya seperti ini misalnya ya. Contohnya ya, rupanya seperti ini contohnya. Yaitu ada pemecahan struktur di dalamnya. Ada pemecahan struktur pada time frame yang lebih kecil. Oke. Resistennya pilih di mana, supportnya di mana, strukturnya di mana. Tinggal tempatkan order entah di 50% atau 62%. Boleh dilakukan seperti itu ya dalam memasuki pasar. Jadi kenapa kita gunakan sell limit? Enggak langsung sell aja. Ya, pertama gunakan sell limit, mungkin nanti ada sebagian seller di sini kalau dia taking profit kan bisa kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau harganya lebih murah tentu resikonya lebih kecil. Tapi kalau kita order langsung, ya kalau dia mau langsung turun ya nggak masalah. Kalau dia koreksi lagi juga nggak salah selama kita melihat bahwa pola ini merupakan pola yang relatif kuat. Tetapi harus cermati pola ini keluarnya di mana. Kalau keluarnya dekat dengan beberapa unsur yang saya sebutkan di awal tadi ya, di area supply, area resisten dan sebagainya ya, itu harus dicermati. Itu penempatan risikonya seperti ini ya. Contoh penempatan posisi berdasarkan pola candle dan struktur candle. Oke. Mungkin ini daily, nanti ini 1 jam atau 4 jamnya seperti itu. Oke. Nah, simple. Ya, waktunya pas gitu ya. Waktunya pas. Oke, kalau teman-teman di sini ada yang mau bertanya, boleh bertanya dan kita akan berangkat ke grafik dulu ya, ke grafiknya dulu. Kita akan langsung melihat beberapa contoh. Ya, waktunya yang nggak terlalu banyak, nggak apa-apa ya. Kita melihat beberapa contoh yang saya jelaskan tadi ya. Dan kita akan ke MetaTrader. Kita akan ke MetaTrader. Oke, ke MetaTrader ya. Nah, contoh yang pertama ya. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Kita cari pola bullish engulfing atau inside down dan sebagainya. Nah, di dalam ilustrasi ini, di dalam grafik yang berjalan saat ini, nah teman-teman sebenarnya di sini apakah ada pola bullish engulfing? Di mana ada? Nah, yang perlu kita lakukan adalah menempatkan di mana sih buyer mulai masuk pasar. Oh, di sini. Ini level apa? Ini level demand. Ini level support bawahnya. Oke. Jadi supportnya ini di bawah. Ini ada 3 candle konsolidasi. Ini merupakan level demand. Ketika harga turun, kamu cek ada nggak pola bullish engulfing di sini? Oh, ada nih Pak di sini. Oh, ini bullish engulfing. Wah, sempurna. Oke, di situ ada pola bullish engulfing. Misalkan ya, ada pola bullish engulfing.
Terus apa yang harus kita lakukan kalau sudah ada? Apakah kita ragu untuk masuk pasar atau bagaimana? Oke, kita lihat dari struktur harganya dulu. Oh, bullish engulfing terbentuk dari berapa struktur? Oh, ada candle merah 1, ada tambahannya 2, berarti dia membentuk struktur ABC. Oke, ABC. Oke, ada 2 gelombang turun dan pola ini muncul di daerah demand misalnya. Nah, bagaimana menempatkan posisi? Boleh buy langsung? Boleh. Boleh buy limit? Boleh. Kalau buy limit di daerah mana? Sudah saya kasih contoh di dalam template yang tadi ya. Oh, berarti buy limitnya di sini nih. Buy limitnya di sini ya. Penempatan buy limitnya di sini. Atau kalau teman-teman mau gunakan Fibonacci, tinggal tarik aja dari titik terendah sampai titik tertinggi. Nah, di sini ya. Karena ini posisinya naik, berarti dari penempatannya tarik dari ujung sampai ke ujung candle ini. Karena yang candle yang putih ini kan kita belum tahu kan, baru berbentuk bullish engulfing. Oke. Nah, kita cek nih 50% dapat nggak di situ? 50%-nya dapat ya. Misalnya kalau saya ini kan di 1 jam ya. Saya buka di 15 menit untuk melihat sentuhannya ya. Teman-teman bisa melihat sentuhannya barangkali di situ. Mana contohnya tadi? Oke, di sini ya kelihatan. Yang penting di 1 jamnya itu sudah bentuk pola bullish engulfing. Nah, dari Fibonacci yang kita tarik dari titik terendah ini sampai tarik titik tertinggi, apakah dia menyentuh level-level yang kita sebutkan tadi, yaitu level 62 atau 61.8. Cuma tadi itu saya bulatkan aja jadi 62, 50, 32. Ya, kalian yang putuskan nanti. Mau sekaligus entry dengan lot yang sudah diukur, berapa resikonya? Berapa resikonya kalau saya masuk dari misalnya di area 50 nih. Resikonya di sini ada sekitar 29 pip. Sempurnakan menjadi 30 pips. Ruang bergeraknya berapa? Kalau ruang bergeraknya ke tingkat resisten ada 62 pips. Wah, 62 pips. Resikonya 30 pips. Berarti 1:2. Wow, worth it dong kita masuk pasar. Worth it dong kita masuk pasar kan? Ya udah buy aja di daerah tersebut. Tempatkan resikomu dengan jumlah nilai rugi yang statis. Saya nggak tahu berapa jumlah statis itu kamu masukkan di situ. Ya kita dapat RRR-nya itu rasio risk dan reward-nya itu 1:2. Pantas diperjuangkan. Pantas diperjuangkan. Nah itu satu contoh ya. Itu dari bullish engulfing yang muncul pada area demand atau support. Dan sekarang kita cari lagi. Oh itu sudah dapat ya sudah. Nah sementara cara yang paling simple, tadi kan kamu ngukur retracement, tarik dari bawah ke atas dari pola ini aja, pola 2 candle ini aja. Nah sekarang saya mau gunakan Fibonacci retracement untuk menempatkan target. Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Fibonacci-mu kamu tinggal balik aja. Tadinya kamu ukur dari bawah ke atas, sekarang kamu ukur dari atas ke bawah untuk mendapatkan levelnya. Level proyeksinya ya. Tadi kan dari bawah ke atas, sekarang kita dari atas ke bawah. Ini atas ke bawah. Dari 2 candle itu ya. Ini untuk mengukur target. Oke. Jadi kamu bisa keluar saja di daerah ini, yaitu di daerah 138.2 atau 161.8 ya. Saya cuma ganti itu aja ya. Saya ganti exit di sini ya. Yaitu sebenarnya ini adalah level 138 atau di 161.8. Antara 2 level ini kalau kamu gunakan Fibonacci itu sudah 1:1 di situ ya. Ini 1:1. Kalau yang di 138 di sini sudah 1:2 di sini pada sisi atas. Oke. Nah, itu kalau teman-teman gunakan Fibonacci untuk menjadi targetnya. Atau teman-teman dalam menentukan target itu bisa menggunakan proyeksi dari proyeksi dari Fibonacci. Misalnya sudah sampai target atau belum sampai target, tetapi proyeksi harganya itu ada proyeksi bullish engulfing, stuck, bullish engulfing muncul lagi, berarti
ya ini pola yang berlanjut dan ini sangat menjadi momentum yang bagus. Ya kamu tinggal geser aja. Tadi saya ukurnya 2 candle, saya ukur posisinya menjadi high yang di sini untuk mencari target saya, yaitu dengan pemotongan. Atau teman-teman ukur yang ini aja, gelombang ini, dalam menempatkan target. Itu juga boleh. Karena ini namanya alat ukur kan. Jadi teman-teman nanti misalnya, ini kan daerah retracement ini dia sempat jatuh ya, kalau secara gelombang. Dia jatuhnya di 23,6. Targetnya ya 138, masuk akal. Oke. Dengan cara mengukur, memproyeksi lanjutan dari gelombang pertama. Kamu mengukur lanjutan pertama ya, kamu bisa keluar di 138 atau 161. Oke. Nah, itu satu contoh. Nah, ini yang kemarin ada yang tanya. Ini kan bullish engulfing, Pak. Kenapa nggak naik di sini? Oke. Candle merah, candle putih, bullish engulfing. Bullish engulfing. Berada di mana? Di support, Pak. Di daerah konsolidasi. Kenapa ini tidak jadi, tidak valid? Ada apa? Itu yang saya bilang, tidak semua pola itu menghasilkan. Ada kalanya pola itu tidak menghasilkan. Nah, sesudah itu terjadi, kamu buy di sini ambil 50%, hanya berdasarkan price action ya, kamu buy di sini misalnya, tempatkan resiko ini berapa, hit SL-mu, barulah kamu berpikir di sini, daerah sini, ini kok polanya malah nggak jadi, gimana sih? Ini kan katanya bullish engulfing, harusnya jadi dong. Nah, aku mau kasih tahu nih, kalau memang bullish engulfing semuanya itu pasti naik, ya harga forex tidak akan bergerak. Karena semua orang buy. Terus yang jual siapa? Kan kira-kira begitu kan? Coba dipikir, kalau semuanya buy, siapa yang sell? Mau dapat untungnya mau dapat dari mana? Kamu buy, semuanya buy. Semuanya beli, tapi nggak jual. Untungnya dapat mana? Kira-kira begitu ya. Nah, mungkin ini hanya sebuah asumsi ya. Coba teman-teman bayangkan bahwa apakah selalu bullish engulfing itu harus jadi pola pembalikan. Nah, ini terjadinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah maksudnya bagaimana? Katanya itu bisa di 50%. Seperti ini. 50% benar. Ya kan? Benar 50%, nggak salah. Nah, itu yang saya maksudkan, tidak semua pola itu valid. Ada kalanya pola itu tidak valid. Oleh karena itu penempatan risiko itu sangat penting gitu loh. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah bias harga. Bias harganya bagaimana sebelumnya? Ini benar kok Pak, bias harganya naik. Benar kok Pak, sesuai kok biasnya. Sesuai. Secara plan juga sesuai. Ini biasnya naik Pak, harusnya kan ini naik Pak. Ya, maunya kita. Tapi ya pasar maunya berbeda misalnya. Oke, oleh karena itu kita harus memperhatikan. Oke, sebelum masuk di dalam pola bullish engulfing, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bullish engulfing ini terbentuknya di mana? Apakah di bottom atau di tengah perjalanan? Apa ini merupakan tren yang kuat? Kita tariklah misalnya menggunakan trendline dengan materi tentang support and resistance. Kamu hubungkan titik low dengan titik low ini. Kamu tarik. Udah breakout ya? Kok dia breakout trend dan diagonal saya ya? Oh, ini berarti ini pola yang harus hati-hati. Karena bentuknya di tengah walaupun dia di 50%. Oke, itu sebuah asumsi. Oke, sebelum kalian langsung, bullish engulfing langsung masuk pasar. Nggak begitu. Jadi ada beberapa faktor yang harus kalian perhatikan. Tariklah inilah, tariklah itu. Jangan-jangan MA-nya sudah potong di atas misalnya. Bisa jadi. Atau jangan-jangan kalau kamu gunakan Bollinger Band, itu di tengah-tengah. Itu adalah di level 20. Bisa jadi. Kemudian kalian lihat kekuatan sellernya. Saya yakin di sini banyak sekali terjebak. Banyak orang yang mengalami kerugian. Kamu lihat sebelumnya, oh ternyata ini dari awal ini harganya ini turun terus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 candle di situ. Apakah 7 candle itu dengan hadirnya sebuah candle putih itu serta-merta harga akan naik? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau kita lihat dari peta kekuatan yang terlihat di situ dengan konteks pasar yang contohnya ini, seller mendominasi. Dekat support, hati-hati. Tarik support secara diagonal, secara horizontal, secara diagonal dia jebol. Tunggu dulu deh. Nah, ada ketahanan diri, ada kemampuan untuk menahan diri untuk masuk pasar itu bagus. Oke, jadi ya tidak selalu karena kita belum tahu nih. Habis candle bullish engulfing ini, candle berikutnya candle confirm, candle berupa pin bar untuk mengkonfirmasi candle putih ini untuk ikut buy, atau malah candle berikutnya close di bawah pola sehingga membentuk pola seller di sini. Itu. Oke, jadi candle putih itu ya itu trick market. Namanya trick market ya. Trick market untuk ya barangkali untuk sebenarnya bukan tujuannya untuk menjebak kalian untuk masuk pasar. Cuma pemahaman kita yang informasinya secara teknis mungkin juga kurang gitu ya. Ya memang begitu, nggak bisa disalahkan. Karena memang pasar selalu benar. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah tujuan itulah kita menggunakan stop loss. Supaya kita tidak salah langkah. Kan gitu kan? Tapi kalau konteks dengan harga yang terjadi seperti ini, kalau teman-teman mau menahan diri sebentar lagi, saya mau tunggu deh. Saya mau tunggu konfirmasi kayaknya. Atau minimal candle berikutnya harus ada retest lah, reject. Saya baru masuk. Nah, itu kan menambah katalis kan untuk memfilter dari pola bullish engulfing tadi. Jauh lebih bagus begitu. Oke. Jadi kita nggak serta-merta asal cepat dapat gitu. Nggak selalu seperti itu. Oke, itu contohnya ya, contoh yang harus teman-teman pahami. Kemudian tadi Fibonacci saya sudah jelaskan. Mungkin ada contoh yang benar, pola engulfing itu muncul ketika memang tren yang kuat. Nah, kita juga harus mempertimbangkan apakah kejadian yang barusan kita hadapi itu sudah terjadi dari tren yang sudah kuat, sangat kuat sekali seperti ini. Trennya sudah sangat kuat sekali dari kemarin. Misalnya begitu ya. Atau kita mencerna lagi dari pola harga dengan periode yang lebih besar. Misalnya begini. Kita lihat di 4 jam ternyata bullish engulfing di 1 jam itu candle 4 jamnya belum close. Memang dia bullish engulfing di 1 jam, tetapi di 4 jam itu belum selesai misalnya. So, belum bisa dijadikan signal yang akurat gitu ya. Apalagi kalau hanya menggunakan time frame 15 menit. Kalau time frame 15 menit saya percaya di sini banyak yang terjebak karena dia tidak melihat pada periode yang lebih besar. Misalnya di 15 menit ya, kita cek sebentar ya. Kita cek sebentar. Supaya kita bisa mendalami materi. Ya, mendalami materi ini. Oke, ini adalah 15 menit misalnya. Yakin nih, yakin harga naik. Ke pola penunjuk arah ini Pak. Apa ini? Misalnya. Oke, dan perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang ikut webinar ini, hati-hatilah dengan candle yang keluar dari doji. Oke, hati-hatilah dengan candle yang keluar dari doji dan candle itu relatif besar. Hati-hatilah di situ. Karena itu bisa menjadi trik market ya. Oke, kemudian contoh yang lain. Kita lihat hadirnya bullish engulfing pada zona mulai pergerakan atau di tren awal itu biasanya valid, tetapi di ujung tren itu biasanya agak kurang ya. Nah, di sini teman-teman ini koreksinya 38% aja. Ini 38% pola bullish engulfing. Ini 38% pola passing line di sini ya. Kemudian kita tarik lagi misalnya ke sisi lebih panjang. Kita panjangi lagi Fibonacci-nya untuk mencari retracement. Nah, ini polanya jatuhnya di 61.8. Oke. Kamu lihat konteks pasar pada waktu itu bagaimana? Apakah ada pola bullish engulfing di sini? Oh, ada Pak. Pola bullish engulfing ini bertepatan dengan basement yang ada di sini ya. Bertepatan dengan candle kecil ini yang merupakan level equilibrium misalnya. Oh, di atas benar Pak.
Muncul pola bullish engulfing misalnya di situ. Oh, muncul pola bullish engulfing. Nah, ini bisa dijadikan rujukan untuk masuk pasar. Kamu ceklah nanti, oh itu 61% itu merupakan koreksi yang cukup dalam. Nah, berani nggak ambil resiko, ambil keputusan untuk masuk di daerah 61,8. Nah, itu tergantung dari Anda. Oke? Yang penting ada beberapa ukuran. Maksud saya bahwa posisi yang kalian ambil itu harus memiliki alasan yang kuat. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Yang minimal lah di atas 1 lah alasannya lah kira-kira begitu ya. Untuk meyakinkan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang bertanggung jawab, bukan keputusan yang asal-asalan. Oh, 61 saya buy deh. 61 saya buy. Pendukungnya apa gitu ya? Pendukungnya. Pendukung keputusan itu apa? Harus ada, harus. Supaya kita memiliki cara pandang pasar yang selalu itu dan selalu itu lebih bagus. Jadi kita konsisten di dalam sistem. Itu jauh lebih bagus. Ada bullish engulfing di sini? Ada Pak, nih bullish engulfing. Ada bullish engulfing. Ya udah, baik. Resikonya di ujung sini berapa? Baru akan kamu dapatkan lotnya. Oke? Oh, tadi apa ya? Level psikologis misalnya. Oh, level psikologis. Level psikologis selanjutnya saya ambil sembarangannya angka. Saya ambil level psikologis 1.700. Oke, di sini benar ya. Ya, saya kasih warna yang apa ya? Saya kasih garis putus-putus. Ini adalah 1.7 ya, kawan-kawan, 1.7. Saya kasih contoh ya. Ini adalah harganya di 1.7. 1700. Round number, angka bulat sempurna. Biasanya itu akan menjadi apa namanya? Larinya kemana nih? Sorry. Bentar ya. Lepaskan dulu. 1700. 1700 di mana sih? Lari jauh kali. Bentar. Oh, di bawah ya. 170 di bawah. Kemudian angka apa lagi? 18 misalnya. Apabila ada harga yang keluar pada level ini dalam bentuk pola bullish maupun bearish engulfing, itu harus kita cermati. Apakah akan terjadi pembalikan arah? Oh, ini 18, ini 17. Ini 17 misalnya ya. Ini 17. Nah, biasanya kalau misalnya level psikologis itu dilewati, itu akan terjadi reject kembali pada level tersebut. Ya kan? Nah, ini bawahnya 17, di atasnya 18 nih ceritanya nih. Oke, kita lihat ke konteks harga pada masa lalu misalnya. Angka psikologis nih ya, pada masa lalu. Oh, ini 18 nih, ada pola pin bar. Oh, belum valid. Tunggu lagi, harga tembus nih. Ini pola apa nih? Apakah ini bullish engulfing? Oh, bukan nih, Pak. Ini hampir pola yang seimbang nih misalnya ya. Apapun itu namanya ya. Terus kapan terjadinya bullish engulfing yang kamu bisa lakukan? Oh, di sini Pak, dua candle ini seimbang dengan bullish engulfing sebenarnya nih Pak. Sama sebenarnya begitu. Misalnya begini. Oh, ini bullish engulfing nih Pak. Atau potongan candle dari putih ke merah ini bullish engulfing Pak di sini. Oke, pada level ada pola reversal di angka 18. Boleh nggak saya entry? Ya kamu perhatikan penurunan udah cukup belum? Oh, penurunnya udah cukup nih Pak. Kamu lihat ke samping, apakah 18 pernah menjadi area konsolidasi dan support resisten seperti ini? Oh, pernah nih Pak. Berarti level ini cukup menjanjikan untuk masuk pasar kan gitu ya. Nah, pembentukan pola bullish di sini. Oke. Di sini jebol lagi misalnya. Tapi biasnya cenderung turun misalnya. Nah, pola ini pola bullish engulfing ya tentu harus ada konfirmasi misalnya dalam bentuk breakout nanti, ada retest lagi dalam pembentukan gelombang. Itu bisa dijadikan rujukan semua. Oke, kemudian dia turun ke angka 17 di bawah. Jadi dari 18 ke 17 kan 1000 pips ya. Nah, di sini ada retest 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 5 kalinya jebol, tapi jebolnya tidak terlalu jauh dan membentuk pola bullish engulfing. Nah, ini bisa jadikan rujukan. Iya, pola bullish engulfing di sini bisa dijadikan rujukan. Berarti di 17 itu
akan menjadi support yang kuat. Dan apabila munculnya pola bullish and pada area ini, berarti memiliki prospek bagi kita untuk memasuki pasar. Itu berdasarkan level psikologi. Kemudian berdasarkan apa lagi? Mungkin berdasarkan volume ya, apakah volume transaksinya. Kita misalnya gunakan volume transaksi tick misalnya. Kita gunakan volume transaksi tick. Oke, kita gunakan volume transaksi tick. Kita lihat si 1 jam ya. Pada level-level ini, kalau ada terjadi perubahan momentum dan harga seperti ini, semisal ini, ada rejection segala macam, itu biasanya harus divalidasi oleh volume yang besar. Dalam bentuk pola bullish engulfing, itu volumenya harus tinggi. Jadi di lain waktu, pola bullish engulfing yang keluar pada zona-zona yang penting seperti itu, waktu dia entah sentuhan pertama atau sentuhan yang kedua, nah biasanya itu harus divalidasi oleh volume. Misalnya teman-teman dapatkan seperti ini candlenya kecil, jadi volumenya kecil wajar. Dengan hadirnya sebuah candle besar ya volumenya harus naik dong. Nggak lucu kalau candlenya besar, volumenya kecil. Nah, itu bisa manipulasi. Oke, nah, ini bullish engulfing nih harus dikonfirmasi, divalidasi oleh volume. Ini bullish engulfing nih harus divalidasi oleh pertumbuhan volume. Ini bullish engulfing nih sesudah reject ini harus divalidasi oleh volume. Tetapi kalau semakin naik, volumenya semakin tinggi, ya kita harus perhatikan harganya tersebut. Apakah masih ada jarak ke sisi atas atau tidak? Gitu ya. Nah, ini bullish engulfing tadi turun maksimum, harga keluar dari candle kecil, mendadak besar, harga balik ke arah. Nah, kenaikan harga ini itu harus ada pertumbuhan volume. Ini harus volumenya semakin menaik seperti ini. Oke? Oke lah ya. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Saya pikir cukup ya untuk sesi hari ini ya. Gimana? Oke, kita sudah lewat setengah jam, 20 menit ya. Jadi kita sudahi pada kesempatan ini dan saya sudah mau pulang karena saya tinggal sendiri di kantor ini ya. Ini sudah kita lewat 20 menit. Oke. Jadi see you next hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan membahas strategi, yaitu strategi Sakata namanya. Dan ini dari masternya sendiri, dari yang memperkenalkan candlestick kepada kita. Dan ini penting menurut aku karena ya kalau Anda seorang trader ya kamu harus tahu dong sejarahnya bagaimana. Kamu harus tahu dong teknik apa yang dia gunakan. Ya untuk menambah referensi, untuk menambah wawasanmu dalam memutuskan suatu keputusan transaksi. Oke teman-teman, buat terima kasih buat atensinya hari ini. Dan kita akan berjumpa pada pada hari Kamis mendatang. Dan saya berharap bahwa Anda masih bersama saya dan kita sama-sama belajar sampai tahun depan. Oke, sampai tahun depan ini. Jadi materinya itu sambung menyambung ya, supaya kita mendapatkan selengkapnya gitu ya. Mempelajari forex itu tidak setengah-setengah. Oke. Oke, jadi kita sampai di sini dulu. Terima kasih. See you.